Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rida Maulana dengan NIM 1908 1070 1058. Saya akan mempresentasikan tentang laporan basis data lanjut yang berjudul Proses menampilkan data menggunakan group by, order by, dan having. Pada soal, kita diminta untuk membuat query SQL yang melibatkan suatu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan group by dan order by, yang query-nya bersifat bebas di antara semua tabel. Dan yang kedua, buat query SQL yang melibatkan suatu tabel di mana query tersebut harus dilengkapi dengan having. Sebelum menjawab soal nomor 1 dan 2, dibuat tabel dosen, pendidikan, publikasi, mata kuliah, dan aktivitas lain menggunakan sintaks create table. Berikut sintaksnya. Create table dosen yang berisi NIP, nama, pangkat, jabatan, email, nomor HP, prodi, dan fakultas, yang mana NIP pada tabel dosen menjadi primary key. Kemudian create table pendidikan yang berisi NIP, nama universitas, kota, jenjang, gelar, bidang, tahun masuk, dan tahun keluar, yang mana NIP pada tabel pendidikan menjadi foreign key yang mengacu kepada tabel dosen. Kemudian create table publikasi yang berisi NIP, judul publikasi, jurnal atau seminar, judul jurnal atau seminar, penulis, tahun, dan lokasi, yang mana NIP pada tabel publikasi menjadi foreign key juga yang mengacu kepada tabel dosen. Kemudian create table mata kuliah yang berisi NIP, kode MK, nama MK, semester, tahun ajaran, jadwal, deskripsi, URL, yang mana NIP pada tabel mata kuliah menjadi foreign key yang mengacu pada tabel dosen juga. Kemudian create table aktivitas lain yang berisi NIP, nama kegiatan, deskripsi, tanggal mulai, tanggal akhir, lokasi, dan peran. Sama juga NIP pada tabel aktivitas lain juga menjadi foreign key yang mengacu pada tabel dosen. Setelah tabel dibuat, tabel diisi dengan data-data menggunakan perintah insert dan ditampilkan menggunakan perintah select from seperti gambar berikut. Untuk memasukkan data, insert into dosen, dan lain sebagainya. Dan untuk menampilkan data, select from dosen, dan lain sebagainya dari kelima tabel tersebut. Dan inilah gambar dari tabel-tabel yang telah diisi dan ditampilkan. Setelah tabel dibuat, barulah kita menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Nomor 1, berikut query SQL yang melibatkan suatu tabel yang dilengkapi dengan group by dan order by. Select fakultas, count fakultas, as total from dosen, group by fakultas, order by fakultas. Total di sini adalah total dosen, yang mana tampilannya dari fakultas hukum, total dosennya 1, fakultas kehutanan, total dosennya 1, fakultas MIPA, total dosennya 2, fakultas peternakan, total dosennya 1, fakultas teknik, total dosennya 1. Statement group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom. Pada gambar di atas, sintaks untuk menghitung banyaknya total dosen dari fakultas yang sejenis. Kemudian, statement order by digunakan untuk mengurutkan hasil seleksi data pada gambar di atas. Jadi, pada fakultas, data-datanya terurut dari huruf abjad yang awal, abjad yang terakhir. Selanjutnya, jawaban nomor 2. Berikut query SQL yang melibatkan suatu tabel yang dilengkapi dengan having. Berikut sintaksnya. Select tahun, count tahun, as jumlah publikasi, from publikasi, group by tahun, having count tahun lebih kecil daripada 3. Maka outputnya seperti ini. Pada tahun 2001 jumlah publikasinya 2, pada tahun 2003 jumlah publikasinya 1, tahun 2004 jumlah publikasinya 1, tahun 2002 jumlah publikasinya 2. Nah, statement having ini adalah statement where yang melibatkan fungsi agregat. Seperti di contoh di atas, kita menggunakan count. Berdasarkan gambar di atas, having digunakan untuk menampilkan jumlah tahun yang berasal dari tabel publikasi. Yang mana sebelumnya telah dikelompokkan data tahun menggunakan fungsi count
yang telah dialiaskan menjadi jumlah publikasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.